guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki Ridho. Kali ini saya akan membahas tentang variabel dan operasi dalam pemrograman komputer. Oke, kita lanjut ya. Pertama saya akan jelaskan apa itu variabel ya. Jadi variabel merupakan sebuah wadah atau penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang dapat berubah-ubah selama program berjalan. Jadi variabel itu kayak buat nyimpen data yang nanti bisa kita gunakan lagi ya terus menerus. Terus kita juga lebih mudah buat nyari data yang kita simpan tadi di wadah yang udah kita beda-bedakan nanti ya. Oke, lanjut lagi. Jadi di video ini aja akan ada project yang pertama yaitu kalkulator sederhana ya, tapi untuk permulaan nanti kita cuma membuat untuk program penjumlahan dulu ya, guys ya. Lalu ada lagi project selanjutnya yaitu available hours to study, yaitu project untuk membuat kayak kita bisa tahu dalam seminggu tuh ada berapa jam sih buat kita belajar, dan ada juga yang per hari ya, per hari itu bisa tahu berapa jam buat belajar gitu. Nanti ini langkah-langkahnya langsung bisa kita ikutin aja. Langsung kita masuk ke Scratch dulu yang pertama. Oke, lanjut Scratch. Kita karena udah login ya langsung buat aja. Kita coba-coba program variabel. Oke, kayak video yang udah saya jelasin sebelumnya ya. Pertama langsung kita masukin ini buat nanti nge-start program. Kita bisa langsung ini juga buat masukin nanti pertanyaannya. Apa ya? Pertama pakai nama dulu lah, nggak apa lah. Aduh, siapa namamu? Oke. Nah, kalau kemarin kan kita langsung pakai answer ya, tapi kali ini kita akan membuat variabel dari nama pengguna dulu, yaitu dengan kita klik di variabel, langsung kita buat make a variable. Kita kasih nama username aja ya, biar gampang. Oke. Nah, ini buat memasukkan variabelnya kita pakai yang kontrol ini. Tarik, kita tempel di sini. Nah, di sini kita pilih yang username, biar nanti kesimpannya nama pengguna langsung ke sini ya. Langsung kita baru kita langsung masukin answer ke sini. Oke, nanti nama pengguna akan langsung masuk ke sini ya. Bisa langsung saja lanjut. Kita coba lagi ya, kita tambah. Aduh, nah ini apa ya, hewan favorit. Apa hewan favorit kamu? Oke, atau kita nggak usah pakai inilah, langsung ke ini aja ya. Langsung kita set, kita ini hewan favorit. Nah, di sini kita langsung
bisa langsung kita masukin aja ya, contoh kucing gitu. Nah, jadi nggak harus pakai answer kayak gini, jadi bisa langsung langsung kita masukin terserah kita kayak gini ya. Terus bisa juga, nah ini usia. Coba kita pakai usia. Berapa usia kamu? Nah, kita kayak tadi lagi ya buat usia. Aduh, set, kita pakai ini. Ini diganti ke usia dulu ya. Usia. Eh, bentar, pakai answer. Nah, coba kita. Nah, kalau mau mengucapkan ini kita bisa pakai say. Nah, pakai tambah join ya. Aduh, namamu adalah. Nah, kita bisa memasukkan variabel yang sudah kita input di atas ya. Ada username. Oh, ini belum kita rubah ya. Eh, Hewan favorit kucing. Ada username, hewan favorit, dan usia. Kita karena kita ini nyebutin nama, jadi kita masukin username ya. Kita tarik di sini. Nah, coba siapa namamu? Bob. Contoh ya. Berapa usia kamu? 23. Namamu adalah Bob. Nah, jadi nanti dia bisa langsung ini tahu jawaban yang kita simpen di variabel username ya. Lalu kita kasih jarak dulu 2 detik ya. 2 detik. Kita say lagi pakai tambah join. Aduh, usia kamu. eh Mungkin tambah lagi ya apa ya, titik-titik nanti tahun. Tahun gitu. Kita kasih spasi di sini biar nggak terlalu dekat. Lalu kita masukkan variabelnya usia di sini. Lalu bisa tambah lagi masukin variabel yang hewan favorit. Kita kasih waktu dulu biar nggak nabrak ya guys ya. Bisa, aduh, ini pakai join lagi hewan favorit kamu. Hewan favorit kamu adalah, kita masukin variabel hewan favorit. Nah, kita coba lagi. Coba. Siapa namamu? Bob, 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 Bob. Keluar ini. Bentar ya, usia. Bob, usia kamu 23. Namamu adalah Bob. Usia kamu 23 tahun. Hewan favorit kamu adalah kucing. Nah, nanti bisa langsung muncul di sini ya variabel yang sudah kita masukkan di awal dan kita masukkan di program yang selanjutnya. Kita coba lagi buat variabel yang lumayan lebih lanjut ya dari ini. Kita mungkin bisa pakai variabel make a variable. Kita akan membuat variabel
usia di masa depan ya. Pakai ini ya, future age. Oke, kita, aduh, bisa tambahkan ini ya buat ngeset variabel yang akan kita buat, yaitu future age atau usia di masa depan. Kita bisa tambahkan operator pakai program yang plus ya. Kita bisa lalu masukkan variabel usia di sini ya, usia. Usia lalu kita tambah contoh 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi. Nah, coba operator pakai tambah join, tambah lagi. Usia kamu adalah, lalu kita bisa masukkan future age di sini. Nah, kita usia kamu adalah bla 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 tahun eh, dalam 10 tahun lagi. Coba kita mulai programnya. Siapa namamu? Aduh, Bob. Berapa usia kamu? Contoh 23 ya. Namamu ada Bob. Usia kamu 23. Nah, usia kamu adalah 33 dalam 10 tahun lagi. Nah, jadi ini kita bisa pakai variabel usia dan ditambah dengan 10 ya untuk mencari future age. Jadi variabel adalah ini ya. Jadi eh, kita bisa gunakan nanti berkali-kali sampai ke bawah. Nggak perlu pakai yang as langsung answer itu kan ribet ya. Jadi kita bisa pakai variabel ini aja. Oke, untuk Scratch kayaknya ini dulu. Kita lanjut ke Python. Coba, oke kita buat dulu ya. Create Python. Langsung create aja lah ya. Hmm, wait. Kita pakai MindPay. Nah, ini biar enak ya kita taruh di sini aja. Nah, kayak yang di Scratch tadi, yang pertama kita akan membuat variabel nama pengguna ya. Nah, untuk eh, di Python kita harus membuat sendiri ya. Contoh name. Ini untuk nyimpen nanti variabel dari nama pengguna. Kita pakai name sama dengan, jadi untuk masukin kayak biasa pakai input dalam kurung, jangan lupa titik, petik dua ya. Lalu kita tanyakan siapa namamu. Oke, enter. Lalu kita langsung saja ya untuk ngeprint ininya akhir saja. Langsung kita selanjutnya akan menanyakan usia ya. Kita akan menggunakan variabel age aja. Sama dengan. Nah, age kan umur kan kita nanti akan mengisikan pakai
angka ya pas programnya berjalan. Jadi kita nggak bisa langsung pakai input. Kita harus menggunakan program yang namanya integer ya. Ini buat program yang bentuk eh, hasilnya di sini nanti bisa angka bulat. Jadi kita menggunakan integer, lalu lanjut pakai input juga. Input, aduh, kurung lagi, petik berapa umurmu, petik ini. Jangan lupa kurungnya ya guys ya, diperhatiin jangan sampai kurang. Nah, lalu setelah age kita akan menggunakan eh, umur di masa depan ya. Nah, future age. Nah, future age sama dengan kita langsung bisa masukin variabel age di sini ya guys ya. Age plus plus 10 aja biar sama kayak tadi ya. 10. Oke. Mungkin ini dulu ya, langsung kita print. Print dalam kurung halo, namamu adalah petik. Kita bisa menambahkan variabel nama di sini ya dengan eh, tanda plus. Lalu kita tambahkan variabel name. Jangan sampai salah ya tulisannya karena kalau beda sama yang kita masukin di atas tadi bakal error programnya. Oke, print nama udah, terus lanjut print usia dalam kurung ketik umurmu adalah kasih plus. Nah, buat masukin umur di sini kita nggak bisa langsung masukin plus age aja ya. Soalnya ini kan tadi masih bentuk integer. Kalau kita pakai plus, ini kan bentuknya string ya teman-teman. Jadi kita harus mengubah integer dulu menjadi string agar bisa ditambahkan dengan kalimat yang sebelumnya ini. Caranya gimana? Jadi kita bisa pakai str. Nah, ini buat mengubah nanti yang age integer menjadi string ya, age. Nah, kalau gini nanti eh, string ini bakal ditambahkan dengan string yang sebelumnya. Jadi tidak akan error ya programnya. Lalu kita print usia masa depan. Oh, dalam kurung. Dalam 10 tahun ya, karena tadi jaraknya 10, kamu akan berumur plus sama kayak tadi kita harus masukin eh, program ini string ya, biar integer yang sebelum di future age menjadi string juga, biar bisa dijumlahkan sama yang sebelumnya ini, karena yang sebelumnya bukan bentuk string ya teman-teman. String future age, tanda kurung, eh banyak banget kurung. Nah, coba kita play. Siapa namamu? Bob.
Berapa umurmu? 23. Ya, akan seperti ini ya. Halo, namamu adalah Bob. Umurmu adalah 23. Dalam 10 tahun akan berumur 33. Jadi bener ya guys ya buat ini. Lalu kita bisa eh, ini cukup lumayan membantu juga dalam pemrograman. Jadi kita bisa menggunakan komentar yaitu dengan tanda pagar. Lalu kita ketik terserah ya buat menandai seenak kalian aja. Coba ini program variabel. Nah, coba kita play lagi. Go 23. Nah, ini tidak akan masuk ke program, tidak akan mengganggu program di sini ya, karena eh, ada tanda pagar di sebelumnya. Ini menandakan tidak akan baris ini tidak akan dibaca oleh program komputer, jadi akan kayak di skip gitu. Ini bisa buat bantu kalian menandai program kalau udah program banyak gitu kan pusing ya buat menandai. Kalau nggak di akhir, kalau mau lanjutin besok bisa ditambahin ini udah sampai mana. Nah gitu, mungkin ini bisa sedikit membantu ya teman-teman. Lalu kita akan langsung saja masuk ke project yang kedua. Untuk project yang pertama bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Kita lanjut ke project 2 yaitu kalkulator sederhana. Tentu kita akan membuat di Scratch dan Python ya guys ya. Ini untuk langkah-langkahnya yaitu pertama tanyakan pada user number one. Ya, number one tuh maksudnya kayak eh, angka pertama yang mau dijumlahkan ya. Ini nanti bebas untuk diisi. Lalu sudah angka pertama, lanjut angka kedua, lalu hitung penjumlahan dan print penjumlahan. Oke, kita langsung mulai saja di Scratch ya guys ya. Ini kita buang aja, buang-buang. Ih, bisa buang nggak sih? Eh, nah, kita buang aja. Sini. Kita yang pertama ya pastinya kita dengan ini. Lalu kita akan menanyakan angka yang pertama seperti biasa pakai ask the question. Langsung masukkan saja. Aduh, number one. Oke. Lalu kita akan membuat variabel untuk menyimpan angka yang dimasukkan user pertama kali ya. Kita akan membuat variabel baru aja. Variabel baru namanya kita samain aja number one. Oke, langsung kita set untuk variabelnya. Kita pilih di number one. Lalu kita masukkan jawaban dari pertanyaan di variabel ini. Lalu kita, aduh, ini gimana? Bisa menanyakan buat angka yang kedua ya tadi ya. Angka yang kedua. Number two. Oke ya. Kita buat variabel lagi. Number. Aduh, pencet sih. Rename aja, rename. Number two.
Oke, kita set ya buat variable number two. Variable number two. Kita masukkan answer dari pertanyaan yang tadi. Lalu kita kan akan menjumlahkan buat ini ya, angka yang dimasukkan pertama dan angka kedua. Jadi kita akan membuat variabel baru yang eh, berisi hasil penjumlahan ya. Yaitu kita namain hasil penjumlahan aja. Hasil penjumlahan. Oke. Nah, kita langsung pakai set aja di sini hasil penjumlahan. Nah, gimana cara masukinnya? Kita bisa pakai operator plus ya. Bisa kita masukkan di sini. Nah, terus variabel number satu dan number two tadi kita bisa jumlahkan di ini di dalam variabel hasil penjumlahan ya. Kita seret number one, kita masukkan di sini dan number two. Nah, ini kan udah ketemu ya variabel buat hasil penjumlahan, lalu kita akan eh, mencetak atau print hasil dari penjumlahan. Kita pakai join. Uh, Hasilnya adalah, nah, kita akan memasukkan variabel hasil penjumlahan di ini ya, hasil hasil yang terakhir. Kita tarik saja. Oke, coba ini cuma segini aja ya guys ya. Langsung kita coba number one. Kita coba 5 aja. Number two 7. Nah, langsung ketemu hasilnya adalah 12 ya guys ya. Kita coba pakai angka yang rumit dikit, 657. 859. Nah, tetap bakal ketemu ya guys ya, tidak ada error. Jadi kayak gini aja untuk eh, kalkulator sederhana di Scratch. Kita langsung lanjut lagi di Python. Kita coba programnya di Python, kita hapus dulu program ini ya. Nah, kita akan membuat variabel untuk nomor yang pertama dulu, sama kayak tadi aja, number one, sama dengan, kok sama dengan, nah untuk number one ini kan nanti juga isinya angka ya, jadi kita jangan lupa ya guys pakai comment integer. In, baru kita masukin input eh, masukkan angka pertama, titik dua. Oke, kok sih ketik, sat. Oke, ini untuk eh, yang pertama ya, angka yang pertama. Oke, lanjut untuk angka yang kedua, number two. Aku mau ngingetin juga buat teman-teman ya, kalau di Python jangan ini setelah number jangan pakai spasi dua gini ya. Soalnya nanti bakal beda. Jadi kita pakai eh, underscore aja, sama dengan, sama kayak tadi pakai comment integer dulu, int. Lalu baru kita masukin comment input.
dan pertanyaan. Jangan lupa petiknya. Masukkan angka kedua. Oke. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan number one dan number two. Kita jumlah gitu aja ya. Bisa sama dengan lalu number one plus kok plus number two. Oke. Lalu kita akan print hasil penjumlahan. Penjumlahannya adalah set, baru kita plus. Jangan lupa kita ubah ke variabel jumlah tadi ke string dulu ya, karena tadi masih bentuk integer. Kita ubah dulu ke string, baru kita masukin jumlah, lalu kurung-kurung. Oke, kita coba ya guys ya. Masukkan angka pertama 21, masukkan 56. Hasil penjumlahannya adalah 77. Saya mau coba, penasaran aja ya. Ini coba kalau pakai sum itu bisa nggak ya? Oh, ternyata error. Benar pakai plus berarti guys. Pakai plus aja. Nah, masukkan angka pertama. 987. 1569. Oke. No kendala ya bosku. Aman terkendali ini. Jadi ini adalah untuk program kalkulator sederhana ya. Untuk sementara ini baru untuk penjumlahan dulu. Mungkin ke depannya akan lebih kompleks lagi ya. Lihat aja video-video selanjutnya. Lalu ini ada, kita lanjut ke program yang project yang ketiga, yaitu available hours to study. Kita akan menghitung waktu yang tersedia untuk belajar, baik untuk per hari dan juga jumlah waktu yang tersedia dalam seminggu penuh ya. Di sini juga udah tertulis buat formulanya. Waktu tersedia karena ada jam kerja ya, ini kita bagi dua ya guys ya. Jadi kita akan menghitung hari kerja atau weekday sendiri dan weekend, karena pasti beda lah ya buat jam-jam santai terus jam kerja kan beda. Ini rumusnya untuk yang weekday ya, ini yaitu 24 dari 24 jam sehari dikurangi jam tidur pengguna, lalu dikurangi jam kerja, dan iya, lalu dikurangi jam untuk istirahat atau bersantai gitu, lalu dikurangi 3. Ini mungkin untuk termasuk kayak buat makan, buat mandi dan lain sebagainya yang belum terhitung ya. Saya bulatkan aja jadi 3 jam maksudnya. Dan untuk yang
weekend kita cukup menghilangkan jam kerja karena nggak ada jam kerja kan, tapi mungkin jam istirahatnya bakal lebih banyak. Jadi langsung kita hitung saja. Yang pertama, buat algoritma. Untuk algoritma ini saya sudah buat terlebih dahulu ya. Di sini bisa kalian baca aja. Yang yaitu step pertama kita akan menanyakan semua waktu ke pengguna. Lalu di step kedua kita akan menghitung waktu yang tersedia di weekday dan weekend. Lalu kita akan menghitung total waktu yang tersedia dalam seminggu. Dan di step ketiga yaitu kita akan print untuk hasil perhitungan yang sebelumnya. Oke, langsung kita mulai saja. Kita mulai di scratch. Oke, ini mungkin kita keluar dulu ya, guys ya. Kita save aja dan keluar. Mana ini keluar? Oke, kita akan buat project baru. Uh, kita ubah langsung aja di sini ya. Available hours. Oke. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama. Seperti biasa, the one and only when ini untuk memulai program. Lalu kita akan menanyakan ke pengguna untuk yang pertama adalah jam tidur. Berapa jam Anda? Kamu ajalah. Kamu tidur dalam sehari. Oke, lalu kita akan membuat variabel untuk jam tidur pengguna. Jam tidur. Oke, lalu kita bisa langsung set aja ini udah jam tidur, lalu masukin answer dari pengguna ke variabel jam tidur. Kita tanya lagi, berapa jam kamu bekerja dalam sehari? Ini kasih tanda tanya lah guys ya. Oke, kita buat variabelnya, variabel jam kerja. Jam kerja, oke. Kita set variabelnya. Jam kerja, udah jam kerja ya. Kita masukin answer di sini. Let's go. Langsung kita lanjut lagi, tanya-tanya lagi. Kita tanya terus pokoknya ya. Setelah bekerja, bersantai ya. Berapa lama kamu berapa jam aja biar spesifik ya. Berapa jam kamu bersantai? Untuk bersantai kan mungkin di weekday dan weekend kan akan berbeda ya, tentu banyak bersantai di weekend ya rata-rata orang. Jadi kita buat bersantai di hari kerja dulu. Nanti kita akan buat juga di yang weekend atau akhir pekan.
Berapa jam kamu bersantai sehari pada hari kerja? Oke, untuk variabelnya kita buat juga jam santai weekday karena tadi hari kerja ya guys ya, jangan sampai kebalik nanti. Kita set jam santai weekday, kita tambahkan answer, lalu kita tanya lagi. Lalu kita tanya berapa jam bersantai pas weekend. Berapa jam kamu santai sehari pada akhir pekan? Oke, kita buat lagi variabelnya. Variabel ya. Jam santai week, weekend. Oke, kita set lagi jam santai, bro. Jam santai, bro. Weekend. Kita masukin answernya. Oke. Bentar, kita lihat lagi apa yang kurang. Tidur udah, kerja udah, bersantai pada hari kerja udah, santai pada akhir pekan udah. Lalu kita akan menghitung waktu yang tersedia pada hari kerja. Oke, pada hari kerja ya. Oh, I see ya. 24 min lama tidur, min lama kerja, min lama bersantai weekday, min 3. Oke, kita akan membuat variabel jam tersedia weekday. Oke, ini dulu. Lalu kita set jam tersedia weekday. Nah, baru kita pakai operator. Karena main tadi ya, main. Nah, kalau kita pakai main lagi di sini, kita tumpuk. Nih, kita zoom ya. Nah, ini kan ketumpuk ya. Nah, ini yang bakal kehitung dulu yang paling depan, baru nanti ke paling belakang. Nah, kalau pakai main terus baru dikurang yang belakang kan bakal aneh ya, hasil pengurangannya nanti nggak sesuai. Jadi buat mengatasi ini kita pakai plus. Jadi yang depan kita tambahkan semua dulu, baru 24 dikurangi jumlah semua ini ya. Nah, oke. Berapa sih tadi? Yang pertama kita isi yang tentunya 24 ya, dalam sehari ada 24 jam. Lalu ada jam tidur, variabel. Jam tidur kita masukin jam tidur, lalu jam kerja kita masukin, lalu jam santai ya, santai hari kerja, weekday ya berarti. Nah, kita masukin. Nah, ya, aduh. Kita jam santai weekday kita masukin. Nah, yang terakhir baru kita tambahkan 3 buat
yang lain-lain ya, barangkali perlu apa gitu. Nah, gini, jadi jam tidur, jam kerja, jam santai weekday dan tiga ini akan dijumlahkan terlebih dahulu, baru 24 akan dikurangi dengan penjumlahan yang ada di sini ya. Jadi nanti akan sesuai lah ya. Kita lanjut lagi buat hitung waktu tersedia akhir pekan. Waktu tersedia akhir pekan kita buat variabelnya dulu. Guys, apa ini ngebug lagi, guys? Eh, jam tersedia weekend. Weekend. Oke. Aduh, kenapa ini ngebug mulu? Ilah. Ini kita ganti ke jam tersedia weekend. Ya, guys, ya. Oke, sama kayak tadi kita pakai operator yang pertama tetap min ya guys ya. Baru setelah min kita pakai operator plus. Operator plus. Nah, kita masukin di sini 24. Lalu kita masukin jam tidur ya, karena ya kurang lebih harusnya sama ya jam tidur weekend sama weekday ya. Kita masukin jam tidur yang beda pastinya ya cuma jam kerja ya, jam kerja pas weekend harusnya nggak kerja lah ya. Kita kita skip saja jam kerja, langsung kita masuk ke jam santai weekend. Jam santai weekend kita masukin, lalu kita masukin 3 jam lagi buat hal-hal lain yang mungkin diperlukan. Nah, setelah itu baru kita hitung total tersedia. Ini dia. Aduh, ini apa lagi sih? Oh, gini, 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 gini. Eh, jam tersedia seminggu. Ini buat yang seminggu penuh ya. Kita set lagi. Kita masuk ke mana ini? Aduh, ini harusnya udah banyak banget variabelnya. Jam tersedia seminggu. Nah, jadi kan ini buat hasil ini masih buat sehari ya. Ini sehari weekday, ini sehari weekend. Jadi kita harus kaliin dulu masing-masing ini. Baru kita jumlahkan. Tapi yang pertama masuk harus penjumlahan dulu. Karena ini yang terakhir malahan yang dihitung. Baru kita masukin yang operator perkalian di sini. Ini karena weekday kan 5 hari ya, terus weekend 2 hari jadi pas 7. Kita masukin jam tersedia weekday dikali 5 maksudnya, dan jam tersedia weekend dikali 2. Aduh, dikali 2. Oke, baru deh kita cetak. Oh, cetak. Print. Ya, benar sih. Baru deh. Mungkin kita kasih jeda dulu ya, 2 detik gitu. 2 detik baru kita save. Printnya apa aja tadi? Print waktu yang tersedia di hari kerja. Oke, oke. Pakai operator dulu biar ini.
tambah lagi lah. Nah, eh, waktu yang tersedia untuk belajar di hari kerja adalah baru kita masukin tadi yang jam tersedia weekday ya. Kita masukin di sini, kita kasih keterangan jam. Ntar kita coba 8, 7 lah, 7 jam, 3 jam lah. Ini 8. Waktu yang tersedia belajar di hari kerja adalah 3 jam. Oke. Ini kelamaan sih, 2 detik 1 aja. Oke, lanjut. Kita kasih jarak lagi. 2 detik lah ini. Kita print buat yang weekend. Nah, ini. Waktu yang tersedia untuk belajar. Aduh, maaf guys, ada iklan. Belajar di akhir pekan adalah baru kita masukin variabel jam tersedia weekend. Di sini kita kasih keterangan jam. Oke. Lanjut lagi, tambah wait. Oh, apalah. Lanjut say. Dan pakai join ya buat menjoin. Apa itu menjoin? Eh, Total waktu yang tersedia untuk belajar dalam seminggu adalah ini buat yang total ya guys ya. Jadi kita masukin jam tersedia seminggu. Tergantung kalian namainnya apa ya tadi ya. Jadi namain yang jelas dan mudah diingat. Oke, kita masukin jam. Let's go. Kita coba run. Berapa jam kamu tidur sehari? Rata-rata lah 8. Kerja 8 juga lah. Berapa jam kamu bersantai? 3 ya 3. Berapa jam kamu bersantai santai di akhir pekan? 7. Waktu yang tersedia untuk 2 jam tadi ya. Ini 6 jam dan 22 jam untuk seminggu. Dikit banget. Oke. Wait. Jam tersedia seminggu. Ini tadi yang weekday 2, yang weekend 6 jam yang tersedia ya guys ya. Eh, Berarti benar ya guys ya. Nggak ada yang, harusnya nggak ada yang salah sih. Oke, ini bisa kalian lihat aja ya buat programnya seperti ini yang di Scratch. Setelah ini kita lanjut di yang terakhir yaitu Python. Let's go. Ini kita buat program baru aja. Uh, Create Python. Copy label
hours, create. Oke, kita akan membuat programnya yang di Python. Oke, kita geser aja ya tadi AI apa itu AI. Ya, jadi kita sama seperti tadi ya, kita akan menanyakan dulu ini berapa lama, lalu hitung dan baru print, nah, guys ya. Tanyakan berapa lama. Oke. Hmm, Pertama waktu tidur ya kita langsung buat variabelnya di awal. Jam tidur gitu ya. Jam tidur sama dengan baru kita masukin, jangan lupa pakai komen integer ya guys ya. Soalnya ini bakal berbentuk angka ya nanti jawab isinya ya. Jadi pakai integer baru deh input eh, berapa jam kamu tidur sehari, contoh ya. Kurungnya jangan lupa karena ini dua, ditutupnya juga dua juga. Kok nol? Oke. Setelah jam tidur, lalu jam kerja ya. Jam kerja sama dengan pakai integer, input, baru masukin pertanyaan. Berapa jam kamu bekerja bekerja sehari? Oke, lanjut lagi. Jam istirahat ayam. Istirahat sama dengan Instagram baru input. Ingat itu ya teman-teman. Apa ini? Aduh, pencet tadi guys. Maaf, maaf, maaf. Kesalahan teknis. Kita lanjut lagi ke eh, oh ini kita lupa. Langsung aja kita langsung buat ke jam istirahat yang weekday. Soalnya yang tadi kan juga jam istirahat kan. Jadi langsung kita buat eh, berapa jam kamu istirahat di hari kerja. Oke. Saya lupa mau ini ya mempraktekkan tadi yang sudah kayak saya kasih tahu, yaitu penggunaan komentar. Jadi kita apa ya, pertanyaan. Aduh, pertanyaan pada user. Nah, ini buat apa ya, ngegampangin kita lah ya buat tahu, oh ini kita lagi nanyain user, oh ini nanti kita lagi menghitung, oh ini yang ngeprint. Jadi bisa kalian pakai buat memudahkan program kalian ya guys ya. Lanjut lagi kita mode speedrun ini ya. Speedrun. Nah, jam istirahat. Jam istirahat weekend. Tadi udah weekend, weekday, sekarang weekend. Oh, saya lupa teman-teman, kita kalau integer itu eh,
nanti yang bisa dimasukkan cuma yang angka bulat. Jadi kayak seumpama kita mau masukin nih 7,5 jam. Nah, gitu nanti nggak bisa terbaca. Nah, gimana biar bisa terbaca? Yaitu komennya kita pakai float. Nah, ini buat eh, dia bisa baca angka desimal juga. Jadi seandainya kita masukin 8,5 atau 8, berapa, 7, berapa. Nah, dia bisa membaca dan ngeprint di bawah tanpa ada error gitu. Harusnya ini pakai float ya dari tadi ya. Maaf, maaf ya guys, baru inget lupa. Nggak ada di script, maaf guys. Eh, oke, berapa lama? Berapa jam kamu istirahat di akhir pekan? Oke, kita ganti dulu ya. Buru lupa. Untung inget ini guys. Float, kita pakai float. Ini juga pakai float. Float, ini pakai float juga. Float. Oke, oke. Jam tidur udah, jam kerja udah, jam istirahat udah. Apalagi sih? Udah ya. Eh, Tidur, kerja, santai, istirahatlah termasuk ya. Lalu kita hitung waktu tersedia. Oke, oke, enggak. Ah, kita pakai komen lagi ya. Kita kasih jarak, nggak apa, kita kasih jarak. Menghitung waktu yang tersedia untuk belajar deh. Kan kita buat ini buat belajar ya. Oke, kita lanjut. Kita hitung kayak yang di ini tadi, kita hitung ya jam ini 24 min ini min ini min ini min ini. Oke. eh kita buat lagi berarti eh waktu tersedia hari kerja. Jam tersedia weekday. Nah, ini baru kita masukin 24 dikurangi. Nah, kita bisa langsung masukin apa variabel-variabel yang udah kita buat tadi ya guys ya, nggak perlu kayak yang di Scratch tadi. Ini bisa langsung kalian main semua aja karena programnya akan berjalan berurutan ya guys ya. Langsung kita pakai jam tidur, lalu kita kurangi jam kerja. Jam kerja dikurangi jam istirahat istirahat yang weekday dan dikurangi 3 buat kegiatan lain apapun itu. Oke, jam tersedia weekday udah, terus jam tersedia weekend sama dengan sama kayak tadi 24 dikurangi jam tidur, lalu dikurangi jam istirahat
istirahat yang weekend ya, jangan kebalik. Awas, lalu kita kurangin 3 biar sama. Oke, lalu kita akan buat total jam tersedia kayak gini aja. Nah, ini kita sama kayak yang script tadi, dikalikan dulu weekday dan weekendnya. Jadi jam tersedia tersedia yang weekday kita kalikan. Nah, untuk kali kita bisa pakai apa ya ini bintang ya, yang ada ini dikalikan 5 hari karena weekday ada 5 hari. Lalu kita tambah jam tersedia yang weekend. Kita kalikan 2 Sabtu Minggu kan ya. Kita kalikan 2. Nah, ini udah ya. Untuk menghitungnya udah ketemu ya total jam tersedia. Lalu kita lanjut ke print ya. Print waktu. Print hasil. Oke. Langsung kita print dalam kurung tik waktu yang tersedia untuk belajar di hari kerja. Pertama hari kerja dulu ya. Ingat ya, ini biar urut aja. Adalah baru kita tambah dengan jam yang tersedia. Nah, seperti yang di awal tadi, setelah jadi integer, lalu kita bukan integer sih ini pakai float ya soalnya. Ya pokoknya masih bentuk angka. Duh, jawabannya keluar. Kita apa disamakan dengan yang di depannya yaitu string biar bisa pakai program pakai comment plus ya. Jadi kita ubah dulu jadi string yang jam tersedia weekday. Nah, tambah jam ya biar ada keterangannya. Oke, lalu print lagi waktu yang tersedia untuk belajar. Belajar dalam sehari ya ini ya. Dalam sehari di akhir pekan adalah pakai string dulu jam aduh pencet bang jam tersedia weekend dulu ya weekend ya. Oke, kita tambah jam. Oke. Nah, yang ini tadi tersedia untuk belajar dalam sehari ya ini. Takutnya dikira 5 hari nanti dalam sehari. Oke, print lagi ini untuk total total waktu yang tersedia.
untuk belajar dalam seminggu adalah pakai STR kurung baru deh total jam tersedia kurung plus kasih keterangan jam. Oke ya guys ya, kita coba running ini. Semoga nggak ada yang salah ya. Kita coba-coba. Set. Berapa jam kamu tidur sehari? 8 jam. Berapa 7,5. Kita coba pakai koma ya guys ya, karena kita pakai float tadi. Berapa jam kamu istirahat di hari kerja? 3 ya lah. Berapa jam kamu istirahat di akhir pekan? Pandai, nganggur dong. Nah, ini langsung waktu yang tersedia belajar dalam sehari di hari kerja adalah 2,5 jam. Waktu yang tersedia untuk belajar dalam sehari di akhir pekan adalah 5 jam. Total waktu yang tersedia untuk belajar dalam seminggu adalah 22 jam. Nah, ini kenapa eh, saya ubah tadi dari integer ke float ya. Soalnya ini bisa dilihat ya, ini saya masukkan 7,5. Nah, jadinya di sini eh, programnya bisa eh, mengerjakan jadi 2,5. Nah, kalau pakai integer tadi mungkin bakal error ya kalau saya masukin 7,5 karena emang nggak bisa baca angka desimal. Jadi eh, lebih amannya pakai float aja. Oke, eh, untuk video kali ini mungkin segitu dulu. Buat eh, tutorial-tutorial selanjutnya bakal secepatnya saya upload ya. Tetap stay tune aja di channel saya. Eh, oke, kayaknya udah ya. Bye bye.